Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai anak tangga kesadaran. Bisakah kita memanjat tembok setinggi 5 meter tanpa bantuan apapun? Atau masuk lubang sumur sedalam 5 meter tanpa alat apapun? Lalu, alat apa yang kita butuhkan? Mungkin banyak pilihannya, tali, papan yang panjang, atau balok yang panjang, atau alat lain. Namun mungkin tangga adalah alat bantu yang paling ideal. Dan itu pun anak tangganya harus diatur agar memudahkan kita untuk melangkah. Berapa banyak anak tangga yang kita butuhkan, dan jarak antara anak tangga juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Setinggi apapun atau sedalam apapun akan menjadi mudah bila kita punya tangga yang tersusun dengan baik. Demikian pula dengan hidup ini. Ada jenjang dalam dunia pendidikan atau dunia sekolahan, mulai sebelum TK, sekolah dasar, hingga sampai ke perguruan tinggi. Ada jenjang atau tingkat-tingkatan kesadaran pada diri manusia, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Mulai dari kesadaran material, intelektual, emosional, hingga kesadaran spiritual. Kesadaran yang paling awal bagi manusia adalah kesadaran akan adanya benda atau barang. Alam dunia adalah alam benda. Ketika kita lapar, kita butuh makan. Ketika haus, kita butuh minum. Ketika kedinginan, kita butuh baju. Kehujanan, kepanasan, kita butuh rumah untuk berteduh. Dan semua itu adalah benda. Tingkat kesadaran seperti ini ada pada anak-anak yang belum balik, yang belum sempurna penalarannya. Membutuhkan sesuatu, tinggal ambil, minta, pakai, dan sebagainya. Mereka belum mengerti bahwa makanan untuk dimakan butuh proses, mulai dari belanja, diolah, dimasak, hingga matang, baru bisa disuguhkan. Sekali lagi, ini adalah kesadaran paling awal, kesadaran material atau kesadaran kebendaan, bahwa pokoknya benda itu harus ada. Yang kedua adalah kesadaran intelektual. Tumbuhnya pikiran-pikiran dewasa atau penalaran yang kita alami seringkali tidak kita sadari sebagai berkembangnya tingkat kesadaran dari yang hanya kesadaran material telah bertambah memiliki kesadaran intelektual, di mana kesadaran ini membawa kita kepada mulai mampu berpikir, merekayasa, memahami sesuatu, dan menyimpulkan. Memahami proses dari yang sulit, bagaimana caranya menjadi mudah, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang mentah menjadi matang, mampu menguasai alat-alat untuk mempermudah segala kegiatan. Anugerah akal dari Tuhan kepada manusia memungkinkan manusia berkembang dengan pesat, mengembangkan kebudayaan dan peradaban, hingga mencapai kemajuan yang amat menakjubkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah modal utama yang tumbuh dari kesadaran intelektual tersebut. Namun sayang sekali, kemampuan berakal sehat atau bernalar ini seringkali tidak disadari sebagai anugerah, hingga jarang dari kita mensyukurinya.
kesadaran intelektual. Mungkin kita akan tersadar sepenuhnya akan arti pentingnya sadar atau normal. Manakala kita berkunjung ke rumah sakit jiwa, banyak orang yang terkena gangguan mental, gangguan jiwa, atau gangguan akal sehat. Barulah kita menyadari bahwa sadar, normal, atau waras adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah kesadaran emosional. Suka, duka, benci, cinta, rindu, dendam, menyesal, prihatin, iri, hasut, dan sebagainya adalah hal-hal yang berhubungan dengan perasaan kita atau emosional kita. Kesadaran adanya rasa yang kita alami adalah tingkatan yang ketiga atau kesadaran emosional. Bila dengan akalnya manusia mampu menciptakan keajaiban yang rasional, maka dengan modal rasa manusia mampu melakukan keajaiban yang tidak rasional atau tidak masuk akal sehat. Seringkali nalar sulit untuk mengerti dunia rasa ini. Sebuah lukisan yang berjudul Flowers karya Van Gogh bisa terjual puluhan miliar. Bagaimana akal sehat menerimanya? Berapa rumah yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu apabila dibandingkan dengan satu lukisan saja? Sekali lagi, di mana akal sehatnya? Rasa takut bangsa Cina bagian selatan telah mendorong terwujudnya tembok Cina, tembok raksasa yang panjangnya lebih dari 20.000 kilometer. Jutaan jiwa harus melayang dalam proses pembangunannya. Taj Mahal, makam istri Raja Shah Jahan, kerajaan Mughal dari India. Karena rasa cintanya sang raja kepada istrinya, maka dibangunlah bangunan megah dan mewah Taj Mahal itu hingga berusia ribuan tahun. Ini adalah bukti betapa ajaibnya rasa yang ada pada diri manusia. Dunia rasa inilah yang menjadi tolak ukur bahagia atau menderitanya seseorang. Sedangkan kesadaran yang keempat adalah kesadaran spiritual. Spirit adalah jiwa, spiritual adalah kejiwaan atau hal-hal yang berkenaan tentang kejiwaan. Sedangkan jiwa adalah inti kehidupan. Inilah inti kesadaran yang sebenarnya. Jiwa adalah energi bagi tubuh kita yang menggerakkan seluruh perangkat yang ada pada tubuh kita. Sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, namun bila jiwa atau nyawa keluar dari tubuh kita, maka terhentilah semuanya. Tubuh kita bagaikan boneka yang tergeletak di lantai. Sedangkan jiwa adalah bagian dari Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan bagi tubuh kita. Menyadari jiwa sebagai inti kehidupan akan membawa kita pada kesadaran yang bersifat universal, di mana tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu suku, satu bangsa, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan tumbuhan, binatang, manusia pada hakikatnya adalah satu. Sebab jiwa ada pada semua partikel kehidupan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, munculnya kesadaran akan makna hidup antara satu orang dengan orang lain tidaklah sama. Kesadaran tidak mengenal umur, tempat, derajat, pangkat, jabatan, atau nasab. Kesadaran muncul sebagai hidayah bagi seseorang, dan hidayah adalah hak prerogatif Tuhan. Hakikat petunjuk adalah petunjuk Tuhan diberikan
kepada siapapun atau kapanpun dan dimanapun. Bahkan sebagian besar umat manusia hingga akhir hayatnya tidak pernah menyadari diri sebagai abdi dari Yang Maha Pengasih, jauh dari abdi yang seharusnya mengabdi. Ini dapat dibuktikan pada semua orang yang selalu sulit untuk menjawab apa tujuan hidup. Ibarat orang yang bepergian tanpa tujuan yang jelas. Yang penting pergi, yang penting hidup. Bila mati ya sudah. Tidak ada karya atau prestasi apapun dalam hidupnya. Antara ada dan tiada, tidak ada bedanya sama sekali. Sepeda motor yang kehabisan bahan bakar, selama tidak diisi, tidak akan ada gunanya, bahkan jadi beban bagi yang punya. Kenali dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Banyak-banyaklah bercermin, dan masih banyak lagi nasihat-nasihat bijak yang bisa dijadikan acuan untuk merangsang timbulnya kesadaran hidup secara sadar, agar terhindar dari kesia-siaan hidup. Kesadaran yang diasah terus-menerus akan menjadi kecerdasan, hingga muncullah istilah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, atau IQ, EQ, SQ. Bukannya sadar, namun cerdas secerdas-cerdasnya. Rasul dan para sahabat adalah contohnya. Bukankah sumbangsih mereka terhadap kehidupan ini luar biasa? Islam pernah mencapai kejayaan yang kilang gemilang, memiliki kebudayaan dan peradaban yang amat maju, juga karena mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari semua potensi atau bakat, kemampuan, kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Sudahkah menyadari tahapan-tahapan kesadaran yang telah kita punya, mulai dari sadar kebendaan hingga sadar kejiwaan? Adakah kesadaran-kesadaran itu membawa berkah bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan? Atau justru ketidaksadaran itu menjadikan kita beban hidup bagi orang lain, sehingga di samping kita sendiri tidak bahagia, bahkan kita menjadi sumber ketidakbahagiaan bagi orang lain. Tuhan telah menyerahkan semuanya kepada kita. Hidup kita adalah bukti bahwa Tuhan telah ridho kepada kita. Namun, dapatkah kita menjalani hidup sesuai dengan ridho Tuhan? Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.